Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 91-95. Kali ini giliran Lao Jiu, tuan ketiga dan yang lainnya mencibir. Itu membuat Du Yuseng dan yang lainnya sangat bingung. Identitasnya adalah apa yang kalian semua harus lihat. Setelah Lao Jiu selesai berbicara, dia tanpa ampun ditertawakan oleh semua orang. Mustahil bagi semua orang untuk percaya betapa kuatnya seseorang yang baru saja dibebaskan dari penjara dapat membuat orang mengaguminya. Ye Nanhui, yang lebih berhati-hati, dengan hati-hati mengunyah arti kata-kata Lao Jiu. Tampaknya Ye Junlin memiliki status dan kekuatan sekarang. Mungkin bertemu dengan seorang bangsawan di penjara. Tapi jadi apa? Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa dibandingkan dengan Du Yuseng. Belum lagi penyatuan begitu banyak keluarga. Tidak peduli apa, Ye Junlin hanya bisa mati. Ye Junlin melambaikan tangannya, Lao Jiu dan San Ye dengan patut tutup mulut dan berdiri di samping. Ye Junlin memandang Du Yuseng dan yang lainnya dengan hati-hati, dan berkata sambil tersenyum, Du Yuseng. Ya, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Raja Suhang. Ye Donghui juga menatap Ye Junlin dengan marah. Ye Junlin menekuk bibirnya dan tersenyum. Ye Jiansen. Koneksi dan kekuatan keluarga Ye bagus, mereka lebih kuat dari yang saya harapkan. Fakta bahwa keluarga Ye dapat melakukan pertempuran sebesar itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ye keluarga adalah keluarga kaya di Suzhou dan Hangzhou. Kamu tahu seberapa kuat kita, berlututlah sekarang. Mungkin kami bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Ye Yilong dan Wu Yali mencibir. Ye Junlin memandangi sekelompok badut dan mencibir. Aku memberimu waktu sebulan penuh di keluarga Ye. Tidakkah kamu memikirkan dari mana aku berasal? Marah. Mendengar ini, keluarga Ye awalnya tercengang. Segera setelah itu, Ye Yilong berkata, HMPH, bukankah kepercayaan diri Anda 9? Apakah menurut Anda keluarga Ye adalah vegetarian? Kami semua tahu. Anda berada di penjara yang sama dengan Lao Jiu, dan Anda bertemu dengannya. Mendengar ini, Ye Junlin mencibir, hahaha. Sepertinya Ye Yaoyang belum bangun, jika dia bangun, dia bisa memberitahumu segalanya. Begitu dia mendengar Ye Yaoyang, Ye Sihui menjadi gila, dan langsung berkata dengan marah, kamu Junlin, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Ubah anakku menjadi sayuran, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Ye Junlin mengabaikan gonggongan Ye Sihui seperti anjing, dia memandang Ye Nanhui dan berkata sambil tersenyum, paman ketiga yang terbaik bagiku. Apakah kamu tidak memikirkan alasan semua ini? Pada saat ini, wajah Ye Nanhui berubah. Selama sebulan, dia merasa bahwa Ye Junlin tidak normal. Tapi dia tidak bisa melihatnya, semuanya masuk akal tapi sepertinya tidak masuk akal. Sekarang Ye Junlin mengatakan ini, Ye Nanhui merasa tidak normal. Ye Junlin adalah orang yang sangat pintar. Apakah dia tidak tahu bahwa dengan kekuatan 9 tua, keluarga Ye tidak dapat digoyahkan? Sekarang dia tahu, mengapa dia masih memiliki keberanian untuk memprovokasi. Bahkan jika semua orang besar di Jalan Suhang dikepung, mengapa mata Ye Junlin ditutup? Itu berarti dia cukup percaya diri untuk menghadapinya. Dia melirik Ye Junlin, dan melihat kelima orang di belakangnya, yaitu King Long dan yang lain. Dia merasa kelima orang ini sangat tidak biasa. Mereka memiliki aura yang sulit diatur sendirian dan tanpa seorang raja. Mata mereka acuh tak acuh. Seolah-olah 2000 orang di depan mereka bukanlah apa-apa. Orang itu sepertinya sedikit familiar, naga biru di depan tampak agak familiar baginya. Tetapi dia tidak tahu di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Takut kelima talenta ini adalah kartu Ye Junlin. Ye Donghui tidak terlalu memikirkannya. Dia menatap Ye Junlin dan mencibir. Kamu anak nakal? Apakah kamu bahkan tidak menyapa orang tuamu saat bertemu? Ibu angkat Ye Junlin, Wu Wanruo, menatap Ye Junlin. Dijijik, aku tahu kamu adalah serigala bermata putih. Kamu seharusnya tidak menjemputmu di jalan dan membiarkanmu digigit sampai mati oleh anjing liar. Kamu seharusnya tidak hidup di dunia ini sebagai bajingan yang lahir dari tidak diketahui hewan, menghadapi pelecehan dari orang tua.
Angkatnya, Ye King's Landing menarik napas dalam-dalam. Jika bukan demi mengadopsi dia, hanya berdasarkan beberapa kata tadi, kepala kedua orang ini pasti akan dibunuh. Dia kecewa, ayah angkat dan ibu angkatnya memperlakukannya seperti ini. Penuh kebencian, inilah yang paling menyakitinya. Suara Ye Donghu seperti pisau. Sejujurnya, kami sama sekali tidak menganggapmu sebagai anak laki-laki, kamu hanyalah alat untuk kami gunakan. Wan Ruo, ibu angkat, menggema. Benar. Hanya satu tujuan untuk mengadopsimu, beri kami ini jika Anda menambahkan satu kuota ke kamar. Anda bisa mendapatkan bagian tambahan dari uang keluarga Ye, itu saja. Jika tidak, menurut Anda apakah kami akan membesarkan bajingan seperti Anda, keluarga Ye? Berkata serempak, ya, keluarga Ye kami memiliki darah bangsawan, bagaimana Anda bisa layak, Anda hanya anjing liar, darah kotor mengalir di tubuh Anda bahkan tidak pantas mendapatkan nama belakang Ye. Wu Yali masih tidak bisa melihat kenyataan dengan jelas, dan menatap Ye Junlin, kamu Junlin? Apakah kamu masih ingin menyingkirkanku, jatuh ke dalam keluarga Ye? Hentikan angan-angan, hanya mengandalkan bosmu dan 9, dia tidak lebih dari seekor semut. Ye Junlin tersenyum lagi, aku memberimu waktu sebulan untuk memikirkannya. Mengapa kamu masih sekelompok babi bodoh, bagaimana dengan itu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pendukungku adalah Lao Jiu? Apakah dia berani jika aku meminjam 10 nyalinya? Ye Junlin tiba-tiba meninggikan suaranya, Tuan Ye, kami tidak berani. Lao Jiu dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka berlutut di tanah, ekspresi ngeri. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa Lao Jiu takut pada Ye Junlin. Dia punya kartu lain. Ye Nanhui secara bertahap memikirkan hal yang mengerikan. Ye Junlin memandang Guo Lingfei lagi, dan berkata sambil tersenyum, ketika kamu datang ke kuburannya, apakah kamu tidak punya niat untuk bertobat? Bukankah menurutmu Yunting adalah mengawasimu dari langit, benarkah? Sejujurnya, Guo Lingfei merasa sedikit bersalah. Tapi Guo Lingfei mengangkat kepalanya. Dengan bangga seperti burung merak, akan lebih baik jika dia mati. Jika dia tidak mati, apakah aku bisa hidup mewah hari ini? Dia seharusnya beruntung. Sebagai cadangan, lelah, kepada dewinya aku merasa beruntung memiliki nilai seperti itu. Ye Junlin menyeringai, jadi kamu tidak tega, tentu saja. Ye Junlin menatap anggota keluarga Ye lagi, kamu tidak punya niat untuk bertobat. Kamu bajingan dan bajingan mati, apa yang kami sesali? Keluarga Ye bahkan lebih kuat, memanggil bajingan itu secara langsung. Bahkan Lu Suewen dan istrinya menangis. Putra mereka meninggal secara tragis, tetapi dimarahi sebagai bajingan. Siapa yang bisa menanggung keluhan seperti ini? Ye Jiansen sudah marah. Dia berkata dengan marah, Raja Suhang, tolong ambil tindakan, aku tidak tahan lagi. Du Yuseng mengangguk, ya, itulah maksudku, aku tidak ingin melihat mereka masih berdiri, ayo. Dengan perintah Du Yuseng, semua orang bergegas maju. Boom, tapi saat ini, suara mesin mobil terdengar dari luar. Semua orang menoleh dengan bingung, dan melihat sebuah mobil mendekat. Yang paling menakutkan adalah ada mobil polisi di dalamnya. Preman ini berhenti sebentar dan melihat ke belakang satu demi satu. Setelah Du Yuseng melihatnya, dia berkata sambil tersenyum, Kakak Ye benar-benar mengesankan. Masih ada orang di sini, dan ada mobil polisi, saya mengagumi jaringan ini. Tapi Ye Jiansen, Ye Nanhui, dan anggota keluarga Ye lainnya tertegun. Tidak tahu harus berdiri di mana. Semua kontak keluarga Ye mereka dan karakter yang dapat mereka gunakan semuanya ada di sini. Mengapa masih ada orang di sini? Ye Jiansen segera bertanya, bukankah Raja Suhang yang kamu undang? Du Yuseng tersenyum, Kakak Ye, kamu bercanda, semua orang yang aku undang ada di sini. Iya, semua koneksi kita juga ada di sini. Guru ke-8, Buddha tertawa dan yang lainnya berkata, aneh, untuk siapa orang-orang ini datang, tidak baik. Tiba-tiba menyadari sesuatu, mata semua orang beralih ke Ye Junlin. Dia sangat tenang, pasti seseorang yang dia undang. Segera, mobil berhenti di luar pengepungan. Pertama-tama, berapa banyak orang yang naik dan turun dari mobil polisi.
Fu Suejian, Direktur Keamanan Publik, Wang Dongsheng, Wakil Direktur, Qin Jian, Kapten Tim Investigasi Kriminal. Du Yuseng akrab dengan orang dalam sistem, dan memanggil nama mereka satu persatu. Boom! Setelah mendengar nama-nama ini, semua orang tersambar petir. Terutama wajah semua orang di keluarga Ye berubah drastis. Terutama wajah Ye Donghui pucat, merah karena ketakutan. Ye Yilong dan Wu Yali bahkan sedikit gemetar. Saat ini, orang-orang di mobil lain turun secara bertahap. Melihat orang-orang ini, Du Yuseng, Baye dan yang lainnya hampir ketakutan setengah mati. Ya Tuhan, Wali Kota Zhou Yuheng Zhou, Wakil Wali Kota Fan Ziqiang, Wali Kota Distrik Sangchengxia Longfei, Sekretaris Pertama Zhang Xiaoliang, dan Direktur Biro Konstruksi Kota, Direktur Biro Pertanahan, para pemimpin Suzhou dan Hangzhou ini adalah bahkan lebih akrab dengan Du Yuseng, satu memanggil nama mereka satu persatu. Pada saat ini, dia menjadi gila, apa yang mereka lakukan di sini. Meskipun Du Yuseng dikenal sebagai Raja Suhang, itu hanya sebuah gelar, terlalu banyak orang yang dapat menekannya di Suhang. Misalnya, orang-orang di depannya ini adalah yang paling dia takuti. Banyak orang hanya perlu mengucapkan sepatah kata, dan tulangnya akan hilang. Tidak hanya Du Yue yang takut, tetapi juga Tuan Jiang dan yang lainnya juga takut. Orang-orang ini adalah musuh alami mereka, meski sifat keluarga Ye berbeda dengan mereka. Mereka masih takut melihat orang-orang besar ini datang. Yang lebih menakutkan adalah mereka tidak tahu tujuan dari para gangster ini. Ye Nanhui sangat pintar. Dia menemukan bahwa Zhou Yuheng dan Fu Suejian semuanya mengenakan jas hitam dan memiliki bunga putih di dada mereka. Jelas, ini untuk memuja Lu Yunting. Boom, pada saat ini, kepalanya akan meledak. Dia menatap Ye Junlin lagi. Apa identitasnya? Bahkan orang-orang hebat ini datang untuk memberi penghormatan kepada Lu Yunting. Zhou Yuheng dan yang lainnya berjalan keluar dari pengepungan. Fu Suejian mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, "Minggir!" Semua preman itu terkejut oleh suara itu, dan diam-diam memberi jalan. Mereka berkeringat dingin, menyaksikan Fu Suejian dan yang lainnya lewat dengan ngeri. Di seberang jalan, Du Yuseng, Ye Jiansen dan yang lainnya telah menunggu dengan cemas. Melihat Wali Kota Zhou Yuheng dan yang lainnya keluar, mereka langsung menyapa mereka. Hanya saja Fu Suejian berkata dengan dingin, "Keluar. Jangan menghalangi jalan." Tiba-tiba, Du Yuseng dan yang lainnya ketakutan dan berdiri di samping, tidak berani bergerak. Dia mengeluarkan sapu tangan dan menyeka keringat dingin dari dahinya. Ye Jiansen sangat ketakutan hingga tekanan darahnya naik dan dia hampir pingsan. Semua orang hanya bisa menonton tanpa daya saat Zhou Yuheng dan yang lainnya pergi ke kuburan. Sebelum tiba di kuburan, semua orang hanya mengangguk ke Ye Junlin, lalu memberi hormat kepada Lu Yunting, lalu pergi ke Lu Suewen dan istrinya untuk menyampaikan belasungkawa. Lu Suewen telah bekerja di sistem sebelumnya, jadi dia secara alami mengenali siapa ini. Dia menangis kegirangan, mengangkat kepalanya dan tertawa keras, "Yunting, apakah kamu melihatnya? Wali kota dan yang lainnya datang untuk memberi hormat kepadamu." Kedua lelaki tua itu menangis dengan sedihnya. Lusinan petinggi dari Suzhou dan Hangzhou memberi penghormatan kepada Lu Yunting satu persatu. Melihat pemandangan ini, Du Yuseng dan yang lainnya sedingin besi. Satu persatu, mereka sepertinya jatuh ke dalam gua es ribuan tahun. Mereka secara bertahap mengerti mengapa sembilan tua dan tuan ketiga memberikan hidup mereka kepada Ye Junlin. Du Yuseng juga mengerti mengapa Zhang Tianlin mengingatkannya ketika Zhang Tianlin tidak bisa memberitahu dia di pagi hari, "Jangan pergi." Ternyata Zhang Tianlin sudah mengetahui semua ini. Anda tidak bisa melewati air berlumpur ini. Guo Lingfei, Yi Pengfei, dan Zhang Lan melihat para pemimpin puncak Suzhou dan Hangzhou memuja Lu Yunting satu persatu. Ada perasaan campur aduk di hati mereka, dan mereka memiliki selera yang tak terlukiskan. Belum lagi apa yang menanti mereka selanjutnya. Kaki Ye Jiansen terus bergetar, dan sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Ye Sihui tidak punya niat balas dendam lagi. Kepala Ye Nanhui berantakan.
Ini, Ye Donghui terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Wu Wanruo melihat, spesies liar, mata penuh ketidakpercayaan. Ye Yilong, Wu Yali dan yang lainnya tercengang. Apa identitas Ye Junlin sekarang? Mengapa bahkan wali kota dan wakil wali kota ada di sini? Ini bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan koneksi, bukan? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kepala mereka. Turut berduka cita Tuan Lu, sekelompok bos Suzhou dan Hangzhou tidak tinggal lebih lama setelah beribadah, tetapi pergi. Dia tidak pernah memandang Du Yuseng dan yang lainnya. Ini membuat mereka sangat bingung. Operasi macam apa ini? Tiba-tiba Ye Donghui tersenyum. Saya mengerti, alasan mengapa wali kota Zhou dan yang lainnya datang untuk beribadah adalah karena wajah Lu Suewen dan istrinya. Mereka dulunya adalah pemimpin lama dalam sistem Junlin membuat. Keributan itu normal untuk datang untuk memberi penghormatan pada keributan sebesar itu. Ye Jiansen segera berkata, Ye Yilong juga mengetahuinya. Jika wali kota Zhou dan yang lainnya adalah pendukung Ye Junlin, mengapa mereka tidak berurusan dengan kita? Sebaliknya, mereka langsung pergi. Ya, pasti begitu, Du Yuseng menegaskan, jadi selama kita tidak melukai kuburan Lu Suewen dan Lu Yunting, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dengan orang lain. Mata Ye Sihui berkilat dengan niat membunuh yang haus darah. Dia sudah lama ingin membunuh Ye Junlin. Itu benar, Ye Junlin harus berlutut di depanku hari ini. Ye Jiansen mengayunkan kruknya. Preman ini baru saja pulih dari ketakutan, dan menatap Ye Junlin dengan ganas. Pada saat ini, Ye Junlin memberi isyarat, dan King Long serta yang lainnya mendatanginya. Katakan pada mereka, aksinya dimulai, Ye Junlin memerintahkan. Mengerti? King Long mengangguk. Segera, dia mengeluarkan walkie-talkie dan memerintahkan, aksi dimulai. Melihat anggota keluarga Ye menatapnya dengan tatapan kosong, Ye Junlin tersenyum kepada mereka, maaf, saya sudah lama menunggu. Hari ini hidangan utama yang sebenarnya ada di sini. Ye Yilong berkata dengan marah, kamu Junlin? Trik apa yang kamu mainkan lagi? Cirp, cirp. Tapi sebelum dia selesai berbicara, sinyal suar ditembakkan dari segala arah ke langit. Bang, bang, melihat suar itu meledak di udara, semua orang bingung. Bahkan bos seperti Du Yuseng belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Saya tidak tahu pesan apa yang ingin disampaikan oleh suar ini. Tapi ada sekelompok tentara bayaran di antara mereka, tapi wajah mereka berubah dengan liar. Saat mereka melihat suar sinyal diluncurkan ke langit, mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ini suar sinyal untuk militer, tidak, Tuan Ye, kita harus mengungsi secepat mungkin. Pemimpin tentara bayaran itu berkata kepada Ye Nanhui. Hanya saja bagaimana Ye Nanhui, yang setara dengan tongkat dalam hal ini, bisa mengerti apa yang dia maksud. Tarik apa? Aku belum tahu apa yang terjadi, Ye Nanhui berkata dengan dingin. Kalau begitu ayo kita evakuasi diri kita sendiri, uangnya hilang. Para tentara bayaran tahu apa arti suar semacam ini, dan mereka akan mengungsi. Tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda demi uang. Boom! Namun saat mereka hendak mengungsi, tiba-tiba terjadi gempa bumi dan gunung yang berguncang dari dalam tanah, yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa kerikil di bawah kaki mereka berguling-guling dan bergetar. Getarannya menjadi semakin keras, dan beberapa orang bahkan tidak bisa berdiri diam. Seolah-olah gempa besar telah datang, pemimpin tentara bayaran berjongkok perlahan, mendengarkan dengan telinganya di tanah. Dalam sekejap, wajahnya berubah liar, gerakan ini terlalu besar. Di masa lalu, mereka mengalami adegan dikelilingi oleh ratusan tentara bayaran di medan perang Timur Tengah, dan pergerakannya cukup besar. Tetapi sekarang gerakan dan pengalaman yang dia dengar memberitahunya bahwa gerakan itu ratusan kali lebih banyak daripada ratusan orang yang mereka temui. Dikonversi ke jumlah orang, hampir 100.000 orang. 100.000 orang, konsep macam apa ini? Dia tidak bisa membayangkan. Bas-bas, pada saat ini, ada semburan raungan yang dalam di udara. Semua orang melihat ke atas dan melihat sebuah jet tempur lewat di ketinggian rendah, dan mereka sudah bisa merasakan serangan badai.
Lebih dibesar-besarkan lagi, jet tempur ini berbaris, terbang berputar-putar, dan melayang di atas tempat ini. Setiap orang menghitung jumlah pejuang di hati mereka. Setidaknya ratusan dari mereka. Tidak hanya itu, ada ratusan helikopter yang datang di wilayah udara yang lebih rendah, padat menutupi langit dan matahari. Mata semua orang tiba-tiba menjadi gelap, kepadatan pesawat-pesawat ini menghalangi matahari. Hal yang paling dibesar-besarkan adalah puluhan pesawat angkut besar datang, melayang di langit, tidak tahu harus berbuat apa. Bumi bergetar semakin keras, banyak orang tidak bisa diam. Lihat, orang di luar pengepungan berteriak, dan semua orang melihat ke belakang. Di ujung garis pandang, Behemoth muncul satu persatu. Setelah melihat dengan jelas, darah di wajah semua orang menghilang. Wajah semua orang sangat pucat sehingga tidak ada bekas darah. Karena monster besar itu adalah tank dan kendaraan lapis baja. Semua arah, 360 derajat tanpa jalan buntu, tentara bayaran memperkirakan setidaknya ribuan kendaraan. Ini adalah pasukan pertempuran epik, lihat. Semua orang melihat tank dan kendaraan lapis baja terhuyung-huyung, dan infanteri yang bercampur di dalamnya muncul, begitu padat sehingga mereka tidak bisa melihat ujungnya dalam sekejap. KKK, di belakang formasi tank, sejumlah besar infanteri mengikuti. Melangkah dengan kecepatan seragam, mengguncang langit. 4 kolom membentuk resimen, secara kasar. Kita bisa melihat 20 resimen, kita bisa melihat 20.000 orang dengan mata telanjang. Tapi itu hanya sebagian kecil, kekuatan besar yang sebenarnya belum datang. Segala sesuatu dari perspektif profesional mereka bersambung.